Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang munculnya Partai Islam yang berkeanggotaan saya Dwi Wahyu Paramita NIM 073, Karsih 074, Faiza 088, Sekar Rahayu 104, dan Safinatus 105. Sejarah munculnya Partai Islam periode Reformasi. Setelah runtuhnya Orde Baru dan munculnya suatu era yang kemudian dikenal dengan era reformasi, menyebabkan banyak bermunculan partai-partai baru yang diantaranya menggunakan Islam sebagai asasnya. Pada era reformasi, muncul kembali partai politik yang berasas Islam. Beberapa faktor diantaranya adalah faktor teologis, faktor sosiologis, faktor historis, dan faktor reformasi. Berdirinya partai-partai Islam berkaitan juga dengan realitas ideologis. Di kalangan umat Islam telah terjadi perubahan ideologis di mana mereka telah melihat substansi Islam daripada formalisme Islam dalam bentuk partai Islam. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dwi Wahyu Paramita, yaitu macam-macam munculnya partai Islam. Yang pertama, PBB. Partai yang berdiri pada 17 Juli 1998 ini dikenal sebagai pendukung utama penerapan syariah Islam dalam pemerintahan Indonesia. PBB menggunakan landasan Al-Quran dan Al-Hadis dengan ide utama modernisme Islam. Yang kedua, PKS, terbentuk pada 20 Juli 1998 dengan berlandas Al-Quran dan Al-Sunnah. Meskipun Islam adalah asas partai, tapi PKS mengakui pluralisme dan multikulturalisme. PKS menggunakan prinsip bahwa manusia adalah pimpinan di bumi dalam hal agama dan politik. Yang ketiga, PPP. PPP pasca reformasi adalah PPP dengan esensi yang berbeda. PPP berlandaskan agama, kemanusiaan, keadilan sosial, kebenaran, dan kejujuran. Tujuan utama PPP adalah mewujudkan masyarakat makmur secara material maupun spiritual dan menjunjung multikulturalisme. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Faiza. Saya Faiza di Batu Amna, NIM 088, akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu pada slide keempat mengenai macam-macam munculnya Partai Islam. 4. PKB. PKB terbentuk pada 23 Juli 1998. PKB menjunjung prinsip keagamaan, humanisme, demokrasi, nasionalisme, dan kedaulatan rakyat. PKB memiliki basis massa dari organisasi Islam NU pada tahun 1999. PKB berhasil membuat poros oposisi untuk menyaingi kekuatan PDIP dan Golkar sehingga dapat menghantarkan Gus Dur sebagai presiden. 5. PAN. PAN terbentuk pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 dengan tokoh lintas agama sebagai pemimpinnya. Beberapa di antaranya adalah Amin Rais atau Ketua, TH Sumartana non-muslim, dan K. Sindunata non-muslim. PAN mengusung program yang anti terhadap sektarianisme dan anti diskriminasi. Terima kasih. Saya Sekar Rahayu akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Mbak Faiza. Indikasi dan syarat-syarat berdirinya Partai Islam. 1. Umat Islam yang jumlahnya besar ini wajib memiliki wadah politik untuk menyalurkan aspirasi dan orientasi politiknya. 2. Harus ada kesadaran kolektif umat Islam bahwa dakwah yang efektif itu melalui jalur struktur atau politik dengan meninggalkan jalur kultural. 3. Harus ada perubahan nalar kolektif umat Islam yang semula memandang politik itu urusan duniawi menjadi urusan ukhrawi juga. Maka menjatuhkan pilihan dalam setiap pemilu itu wilayah ibadah.
Nama saya Safinatus Saadah, NIM 105, akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu pada slide ke-6 mengenai lanjutan dari indikasi dan syarat-syarat berdirinya Partai Islam. Yang keempat yaitu bentuk parpol Islam harus tetap terbuka, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Harus dapat menawarkan program-program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang kelima yaitu parpol Islam harus mencantumkan ideologi Islam dengan penampilan dan pemaknaan yang baru. Maksudnya bukan hanya partai yang bernuansa Islam, tetapi juga dapat memberikan pencapaian atau bukti yang nyata kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu pemimpin partai harus memenuhi kriteria sebagai pemimpin Islam. Ada 4, yaitu yang pertama sidik atau jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan dan terhindar dari perilaku korupsi. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga tabligh, dapat menyampaikan aspirasi rakyat dan menyampaikan ajaran Islam. Yang terakhir yaitu fatonah atau cerdas, baik dalam bertindak maupun dalam perkataan. Terima kasih.